Oke, baik. Gimana nih kabar dari para peserta? Baikkah? Boleh ke di chat ditulis dalam chat gimana kabarnya? Baik sekali. Nih Jumat ya, jadi semangat pagi. Mungkin tadi yang habis senam mungkin kembali segar gitu. Ya, em, selamat datang kembali di acara webinar series. Ini volume yang ke-35 begitu. Nanti webinar ini akan berdurasi selama 45 menit itu untuk presentasinya, kemudian 25 menit itu nanti untuk tanya jawab. Oke, terima kasih eh, Saudara Ainul Bisri, baik, Afresya Dwinta ya, sehat-sehat semuanya. Ya, saya lanjutin. Kemudian nanti untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, begitu. Nanti saya akan bacakan sesuai urutan gitu. Untuk satu penanya mungkin satu pertanyaan dulu. Jika nanti ada waktu lebih bisa ditanyakan kembali. Kemudian nanti untuk link form kehadiran itu akan di-share 2 kali. Jadi rekan-rekan sekalian jangan lupa untuk mengisi link kehadiran ya buat. Oke, kemudian nanti share-nya itu di tengah dan di akhir. Ya, nanti saya ingatkan kembali. Kemudian untuk form kehadiran ini digunakan untuk mendapatkan sertifikat secara otomatis yang akan dikirimkan melalui email gitu. Dan buat rekan-rekan yang mungkin belum follow akun sosial media ataupun YouTube seperti IG-nya Akprin bisa di-follow dulu nih biar tahu informasi lebih lanjut kira-kira ada webinar apa lagi nih di selanjutnya. Ya, IG-nya Akprin itu akprin.official ya. Ya. Oke. Oke, mungkin kita lanjutkan saja untuk acara selanjutnya. Oke. Semoga nanti ke depannya bisa lancar ya. Ini acara insya Allah akan sampai jam 10.30 begitu. Oke. Ya, saya ulangi, saya coba mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, untuk topik kita pada webinar kali ini adalah Building Achievement and Career Toward to Strategic to Success. Gitu. Kita gimana sih caranya sukses dalam karir kita ini. Kemudian di sini juga sudah datang narasumber kita. Beliau, saya kenal beliau dulu itu karena beliau mengikuti UKM ya, Satmabara ya Mas Sugianto ya. Iya, Ya mungkin. Ibu Widiani, Iya. beliau kenal saya. Oke. Terakhir ke Jogja kapan Mas? Terakhir kemarin waktu sudah adik di Akbin di bulan Oh, September. oke. Oke, berarti kayaknya saya lihat di sosmednya itu baru bulan lalu ya kalau nggak salah ya. Iya, Iya. benar. Oke. Berarti sekarang di Kalimantan atau di mana Mas? Iya, sekarang di set Kalimantan Selatan. Oke, Kembali ke yes. ini, kembali ke tempat asal kerja. Oke. Em, Mungkin bisa lebih ini Mas, di load lagi. Kayaknya kurang ini ya. Suaranya Oke, kurang ya, jelas. sip, sip. Oke, Sudah Mas. ya. Oke, Oke, ya. sudah pakai mic. Em, di sini nanti presentasi dari filenya dari saya Mas. Nanti saya yang mencoba untuk membantu mengoperatorkan em, file PPT-nya. Begitu, saya coba share dulu ya. Oke. Oke. Yang ini ya Mas ya untuk materinya. Ya, benar. Ya. Oke, yes. Ya, kita kenalan dulu ya sama Mas Sugianto ini sendiri. Mungkin kalau saya memang sudah lama banget sudah tidak bertemu, ternyata bertemunya secara online begitu. Yes.
Ini beliau itu alumni Teknik Mesin 2011. Sekarang bekerja sebagai manajer mill PT Karisma Inti Usaha Genting Plantation gitu. Nah, di sini ada histori dari karir dari Mas Sugianto ini sendiri berawal dari 2016 sampai 2015 sampai 2016 menjadi MT di PT DWK selama 6 tahun dan dari 21 hingga 2021 hingga sekarang itu menjadi mill manager di PT Karisma Inti Usaha. Berarti wisuda itu 2015 ya, Mas? Iya, benar Bu. Wisuda di bulan November, tapi sebelum itu sudah kerja 3 bulan. Jadi Wow, wis- Masya wisuda. Allah. Berkat takdir, nah Oke, itu keren banget. lulus langsung Gimana, kerja. Mas? Berkat Lulus dari langsung kerja, Masya Allah. Ya, itu motonya yang sekarang lagi di ini nanti mungkin Mas Gianto bisa berbagi tips and trick ataupun resepnya gimana sih kalau bisa lulus langsung kerja. Karena kan sekarang memang ini ya yang dicari. Kita berharap kalau bisa sebelum lulus pun kita sudah bisa bekerja begitu. Oke, ini ada moto ya dari Mas Gianto. Boleh saya bacakan ini? Masa depan silakan. itu milik orang yang percaya dengan mimpinya dan bekerja sepenuh hati untuk mewujudkannya. Wah, luar biasa ini. Ya, memang kalau kita percaya gitu, Tuhan itu juga akan menolong kita begitu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, yang bagi yang udah nggak sabar nih ya buat dengerin cerita di balik kesuksesan Mas Sugianto nih, saya juga jadi penasaran nih gitu. Langsung saja untuk Mas Sugianto, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini, tepat di hari Jumat, adalah hari yang penuh kemuliaan ya, dan hari di mana semua amal dilipat gandakan pahalanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator ya. Ini kenal baik ya, senior saya. Salah satu angkatan 2010 ya Bu. Oke, jadi Ibu Widianing, pertama-tama sebelum kita sampaikan terkait dengan strategi ya, maksudnya membangun prestasi dan karir ya ke arah kesuksesan yang strategis. Jadi beberapa poin kenapa saya bagian pertama ini saya sampaikan lulus langsung kerja ini satu, dari IST April juga pada waktu itu case-nya sebelum nanti kembali ke topik, waktu ke kerja ya itu adalah satu pengalaman yang luar biasa, kesempatan kita yang mulai dari waktu kuliah dan waktu itu kesempatan kita ya untuk kembangkan eh, pengetahuan dan juga soft skill dan skill. Next book yang tadi terkait lebih baik. Jadi saya kurang lebih sudah 8 tahun di industri perkebunan kelapa sawit. Kalau lihat backgroundnya itu semua hamparan sawit ya, hamparan sawit ya, dari oke ya. Sekarang kembali ke yang slide ketiga ya. Jadi di sini ini intermezzo sedikit waktu kita sekolah dulu ngejar KIP ya. Terus setelah itu kita kuliah yang ngejar IPK ya. Pada waktu kerja nanti kita akan sampaikan juga terkait dengan KPI ya, Key Performa Index, indeks performa untuk kerja ya. Setelah itu baru curiga nanti bentar lagi kebeli di rumah di Pantai Indah Kapuk. Oke ya. Tapi kalau di perkebunan semuanya itu tak perlu beli ya. Tapi jangan sampai itu dapatkan rumah darinya karena semuanya free, rumah free, listrik free, ya air free, bahkan transport free. Ada juga akomodasi terkait dengan makan itu pun ada juga yang free. Jadi tergantung dari tugas dan jabatan masing-masing ya. Oke, next. Oke, baik ini sebelum ke materi saya akan sharing sedikit supaya uh, tahu ya, ya dari teman-teman semuanya yang hadir pada pagi hari ini ya. Menurut teman-teman bagaimana gambaran dunia industri saat ini? Mungkin bisa diinfo di kolom chat ya. Seperti apa dunia industri saat ini? Oke, ya. Jadi belum ada ya yang respon apa ya. Kita lanjut. Jadi dunia industri merupakan lingkungan
yang berhubungan dengan pekerjaan yang sedang kita geluti, kita tekuni itu adalah dunia kerja. Jadi kerja itu tidak cuma di perusahaan, ya, di wira swasta, entrepreneur, ataupun di bagian saat ini seperti orang tua saya petani itu pun sama-sama adalah dunia kerja. Ya, maksudnya adalah pekerjaan yang kita geluti. Definisi tersebut bahwa kita ditujukan pada pekerjaan yang kita sukai atau kita kuasai ya masing-masing. Oke, next. Lanjut. Jadi, slide-nya agak lambat sedikit ya. Next. Oke, next. Belum berubah. Oke, Mas, sebentar. Sudahkah? Masih slide yang oh ya. Oke, ini sekilas info terkait dengan perusahaan perkebunan ya. Jadi kami adalah Genting Tendensi Nusantara Group. Jadi di situ ada 12 perusahaan. Salah satunya saya yang nomor 9 ini ya, Karisma Inti Usaha. Saya di sini posisi di Kalimantan Selatan yang paling bawah dekat Pulau Jawa lah ya. Yang lainnya itu tersebar di Kalteng, Kalbar dan juga Sabah wilayah Malaysia. Jadi kalau digabung itu kurang lebih kalau luas lahannya ya hampir sama seperti satu provinsi DIY ya kalau Indonesia dan Malaysia. Jadi luasnya itu perkebunan. Kalau di Q kurang lebih 17.000 hektar ya dengan produksi rata-rata 1.000 ya 1.000 ton per day per hari ya 1.000 ton TBS bahan buah segar. Oke, next. Eh, lanjut. Jadi ini beberapa histori ya sebelum kita lanjut kepada materi. Bisa. Oke, ini sejarahnya pada waktu itu mulai di 1965 atau pabrik pertama, pabrik keduanya di tahun 2000. Total ada 14 pabrik, sebagai satu operasi pabrik, ya. Dan pada kesempatan ini juga sedang upaya ya promote untuk jaga 3 pabrik atau regional. Jadi ini saat ini masih satu operasi di Indonesia. Next, ini sebagai info aja, hanya foto-foto singkat supaya tahu oh, seperti ini sih perkebunan atau industri ini 2002 pembangunan next ya. Terus lanjut Bu 2008 ini Genting Awalmi next Genting Jamuan Awalmi 2014 next lagi dan ini yang pertama di Indonesia di tahun 2012 jadi PT Siswa Mulia ya di Kalbar ini yang Ibu semuanya teman-teman lihat ada 14 ini pembangunan mulai operasi DWK yang saya tadi terus itu pertama saya training ya terus di next lagi yang selanjutnya sudah next Bu ya tapi Oke. di sini mungkin signal Oh, belum ya? Di sini sudah sampai yang di ini, Mas. PT PT AAC. Oh, iya. oh ya yang di ya, mungkin ada beberapa lanjut ke materi aja ini masih pembangunan yang atas. Jadi saya hidupnya itu semua. Jadi kita di sini yang sehat juga kembali ke natural yaitu yang lebih kepada perkebunan kelapa sawit lebih kepada back to nature lah ya natural kembali ke natural karena lingkungan yang sehat kurang dan keluarga pun bisa di sana ya ini salah satu beberapa bangunan pabrik. Next kita lanjut terkait dengan info bisa. Next lagi. Oke, cara pengolahan TBS di pabrik kelapa sawit. Ini contoh gambarannya pandan buah segar ini ya ada beberapa produk yang dihasilkan. Ya, mungkin pada waktu kita
kegiatan ataupun aktivitas tidak kira bahwa itu ada semua hampir keseluruhan produk dari CPO ya. Jadi salah satunya seperti kosmetik itu turunan dari produk palm kernel dan juga CPO itu juga kebutuhan untuk sehari-hari kita. Jadi hampir keseluruhan itu berkontribusi ya. Baik, kita lanjut untuk yang saat ini kembali kepada strategi ya membangun prestasi dan karir ke arah kesuksesan yang strategi bukanlah keberuntungan jelas ya dalam prestasi ini kita akan menjalani strategi dan kiat untuk membangun prestasi dan karir menuju kesuksesan yang strategis. Setiap orang ingin meraih kesuksesan, tetapi bagaimana kita dapat mencapainya dengan strategis? Mari kita jelajahi langkah-langkah yang diperlukan. Next, lanjut. Jadi membangun karir yang sukses memerlukan perencanaan dan strategi yang tepat. Dalam bagian ini, kita akan menganalisa pentingnya identifikasi karir, pengembangan keterampilan yang relevan, networking, ya manajemen waktu, dan juga membangun merek personal atau personal branding. Ya, jadi merek personal pun penting. Oke, next Bu. Jadi strategi membangun prestasi dan karir itu, let's check ya, mulai dari identifikasi tujuan karir. Jadi mengetahui tujuan karir yang ingin dicapai adalah langkah awal dalam membangun prestasi. Mengapa kami bekerja, apa yang ingin kami capai dalam karir. Terus yang kedua, pengembangan keterampilan yang relevan. Meningkatkan keterampilan yang relevan dengan bidang karir akan membantu mengetahui tantangan sehari-hari dan memajukan karir. Terus yang ketiga, networking dan pemasaran diri. Jadi networking adalah kunci dan membangun karir yang sukses. Pelajari cara memperluas jaringan profesionalmu dengan memasarkan diri secara efektif. Jadi salah satu contoh karir kerjasama, saya pun sering berkomunikasi dengan alumni APRI, salah satunya hampir kurang lebih kalau di Kalimantan ada sekitar 20% itu bergerak bidang yang sama ya di perkebunan. Jadi dengan channel yang baik ini ada beberapa rekan adik tingkat kita juga yang kita upayakan bekerja bersama di bagian sana pada saat ada penerimaan. Itu adalah satu jaringan networking yang baik ya antara alumni, keluarga ataupun lain. Yaitu sudah tidak dipungkiri lah sekarang pun normal ya kalau itu satu wujud kerjasama. Terus manajemen waktu dan efisiensi. Jadi waktu adalah sumber daya yang berharga. Pelajari cara mengelola waktu dengan efisien untuk meningkatkan produktivitas dan pencapaianmu. Ya, jadi yang selanjutnya membangun merek tadi ya. Jadi menjadi unik dan memiliki citra profesional yang kuat akan membantu kita membangun merek personal menonjol di dunia karir. Jadi ada satu personal. Mungkin contoh kita selalu waktu kerja datang disiplin, ya tidak pernah telat itu pun satu eh, khas yang maksudnya citra profesional yang beda ataupun kita kerja tuntas bukan satu pegang sini sini tapi kerja itu bisa kita jalankan selesai dari awal sampai akhir itu pun bisa jadi satu citra yang profesional sendiri itu bisa mendorong kita untuk lebih terlihat. Oke, lanjut. Mohon maaf ya, internetnya mungkin agak kurang satu hambatan di sini ya. Oke, next Bu. Oke, apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah berfokus pada kompetensi inti, yaitu tanamkan dan kembangkan kompetensi inti yang sesuai dengan bidang karir, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang luar biasa. Yang kedua, yaitu mengambil kesempatan untuk belajar, selalu mencari peluang untuk belajar dan berkelebihan, pendidikan tambahan, atau perbaiki diri terus menerus. Ya ibaratkan kalau kita seperti air, ya seperti misalkan ada gelas isi air itu kita merasa selalu kosong. Kalau air itu kita merasa terisi penuh, jadi ada ilmu apa dan lainnya bermanfaat akan tumpah. Jadi selalu kita pegang selalu rendah hati ya, terutama pengetahuan terkait dengan ilmu. Baik, terus yang selanjutnya adalah mencari mentor dan peran model. Temukan mentor yang dapat memberikan bimbingan atau inspirasi dalam karir. Kalau ada nih peran model yang sukses dan gunakan pengalaman mereka sebagai motivasi kita.
Yang selanjutnya mengambil resiko yang terukur. Jadi jangan takut mengambil resiko yang terukur. Terkadang kesempatan hanya muncul saat kita berani keluar dari zona yang nyaman. Tapi sudah pasti aman ya. Maksudnya ambil contoh pada waktu saya beranikan diri ke pulau seberang. Jadi awalnya kita pun takut. Kalimantan itu seperti apa? Mungkin ada juga senior-senior kita yang sudah lama di sana. Jadi kita tanya, oh seperti ini kondisinya. Jadi kita beranikan diri. Oh, kami diberi kesempatan, percaya diterima di sini karena aku, oke, maju. Jadi itulah menjadi upaya kita berani mengambil resiko tapi yang terukur ya, sudah terukur dan jelas ya. Jadi jangan sampai kita ke Kalimantan tapi sudah belum tahu kondisi ataupun belum tahu arah kita kerjanya belum jelas. Jadi sekarang pun teknologi canggih, kita pun mau dapatkan pekerjaan melalui aplikasi LinkedIn ataupun Jobstreet dan lainnya pun bisa. Jadi tidak semestinya kita uh, belajar dulu. Oke, next. Selanjutnya melebarkan jaringan profesional ya, seperti tadi, yaitu hubungan yang baik dengan profesional di bidang kita dapat membuka pintu peluang baru dan memberikan kemajuan signifikan dalam karir kita. Smart, spesifik, measurable, terukur, cycle, relevan dan time bound ya, ada kata seperti. Next, lanjut. Oke, lanjut. Sudahkah tampil, Mas? Di sini sudah Oh, sih. oh iya ya, maaf. Saya sambil lihat di sini aja ya, Oke, karena ya Mas. mohon maaf terkendala signal di Iya sini ya, Mas. kendalanya signal kita mengandalkan internet kantor kalau sudah ada masalah ya itu satu tantangan. Ini sebagai contoh ya, setiap apa yang kita ambil risiko ataupun yang terukur tadi ada satu hambatan. Jadi pada waktu saya jalankan satu operasi pabrik ada banyak tantangan, mulai dari alat berat dan mesin yang digunakan di industri ini memerlukan perawatan, penanganan yang tepat agar agar tidak menimbulkan bahaya atau kecelakaan kerja itu. Terus yang kedua, dampak sosial. Sering terjadinya demo, perselisihan, klaim lahan, ya hingga menimbulkan korban yang baru-baru ini. Kalau teman-teman lihat di media yang di Seruyan, Kalteng itu sampai ada korban jiwa ya, pasukan merah ya dengan aparat kepolisian. Jadi itu pun satu tantangan, tapi yang penting kita jalani dengan ikhlas sesuai dengan tanggung jawab kita, insya Allah berjalan dengan baik. Ini yang terjadi di grup kami juga ya, sama ya kurang lebih. Dan yang kedua, yang ketiga adalah dampak lingkungan. Dampak lingkungan itu industri palm oil ini seringkali dianggap merusak lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan dia punya produksi yang ramah lingkungan, sustainable atau industri yang berkelanjutan. Jadi dan saat ini pun terkait dengan kepatuhan compliance itu harus kita tekuni. Beberapa kepatuhan kita seperti pencemaran udara itu sekarang dan pencemaran air pun sudah real time ya. Seperti pencemaran air itu sparring ya, penggunaan sparring untuk memanfaatkan pemantauan limbah secara terus menerus real time. Jadi saat ini industri pun sudah dipantau langsung ke kementerian ya, baik udara, air dan juga lingkungan air. Oke, terus kerusakan jalan, akses tantangan seperti ini ya. Tapi ini gambaran waktu dulu, sekarang sudah stabil karena rawatan banjir, El Nino ya. Jadi El Nino itu salah satu adalah pola curah hujan yang tidak menentu, dapat menyebabkan keringan dan mengancam pertumbuhan kelapa sawit dan pembentukan TBS. Jadi upaya kita terus improve ya, perbaiki. Salah satunya adalah manajemen air ya, water management di lingkungan perkebunan atau lingkungan tempat kerja kita. Oke, next. Lanjut, yang saat ini adalah terkait dengan beberapa 5 kisi-kisi kita untuk dapatkan target ataupun capai karir kita ke arah yang strategis. Yang pertama adalah human development atau managing talent. Ya, di situ terlihat learning culture ya. Jadi disampaikan ada juga nampak itu gambar buah pisang ya. Jadi awal kita waktu SD kecil itu belum belum steady ya, ready. Tapi masa keemasan kita pada saat kuliah, kerja dan karir. Jadi di situ nampak sekali yang harus kita persiapkan, terutama
yang masih terkait dengan soft skill ya. Jadi terkait dengan problem solving, public speaking, leadership, komunikasi dan critical thinking. Next. Oke, jadi yang kedua tadi, yang ini tadi ya, PDCA, nanti kita jelaskan kepada berikutnya, tapi ini yang saya pelajari waktu kuliah juga, jadi manajemen produksi dan operasi, ya, dosen kami dulu ceritakan bahwa bagaimana cara manajemen, ya, produksi pengolahan TBS ini dan pengembangan supaya kita dapatkan satu profit yang baik, ya, bukan loss, ya, dan memanage mulai dari SDM, manajemen SDM, lingkungan, ya kepatuhan terhadap hukum dan lainnya itu semua berperan, terutama lingkungan ya. Dulu disampaikan waktu kuliah itu Bu Yuli ya masih ingat terkait AMDAL ya RKL UPL itu semua benar-benar bermanfaat ya waktu kita bekerja. Oke, soft skill ini mohon maaf ya ini foto-foto saya maksudnya saya sampaikan lebih kepada waktu kuliah itu adalah jangan hanya berdiam diri di rumah atau di kos, manfaatkan untuk berorganisasi, melatih soft skill. Jadi pada waktu itu saya kuliah kurang lebih ada 5 kegiatan yang saya ikuti dan itu melatih saya untuk bagaimana cara membagi waktu dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Pada 2014 dulu sebagai ketua HMM, ikut poli, laboratorium juga di fisika dasar Bu Umi ya. Itu dulu ibu dosennya selalu bimbing kami. Terus Satmabara dan Hatista. Jadi disiplin dan istirahat yang cukup itu untuk pastikan kita semuanya tertib ya. Maksudnya soft skill, time management dan kamu di awal waktu. Jadi ini satu pasca perkuliahan itu ya. Jadi dunia kampus akan jadi dasar atau fondasi kita memasuki dunia kerja menjadi lebih dewasa. Jadi dunia kampus ada satu fondasi juga untuk kita capai dunia kerja dengan baik. Next, lanjut. Yang ketiga adalah call to action. Ya, di sini memimpin dengan memberi contoh atau leadership by example. Jadi misalkan contoh disiplin hadir di lokasi kerja atau kegiatan, ya segala apa kegiatan itu lebih awal dari tim yang lain. Itu adalah satu contoh. Apalagi kita sebagai seorang pimpinan, ya yang pimpinan itu bukan langsung berarti kita sebagai manajer atau bagian lain. Kita mulai dari diri sendiri, kita bisa pimpin diri sendiri. Ya, gimana cara mengatur waktu kita bekerja, beribadah, keluarga. Jadi mungkin seringkali yang sering kita banyak ajak bicara adalah diri kita sendiri. Kita pikir, oh kita sedang apa, ambil keputusan pun kita banyak pikir kita berbicara dengan diri kita sendiri. Jadi itu learning by example. Oke, terus membentuk orang untuk melakukan yang benar. Jadi catch people doing right. Hargai hal yang benar dilakukan oleh rekan kerja, teman kuliah dahulu baru mengoreksi kesalahan. Dan sampai kita ya kalau ada satu informasi itu memutus waktu ada berbicara itu pun tidak baik. Jadi segala aktivitas, tindakan atau pekerjaan itu harap dipastikan koreksi kesalahan tapi setelah inilah ya kita hargai pada dulu. Terus yang selanjutnya yang ketiga adalah kulit tipis ya, kulit tebal juga. Maksudnya sebagai seorang pimpinan di organisasi ataupun kegiatan lain, kita menjadi pimpinan yang berjiwa besar. Jangan baper gitu ya. Maksudnya jika ditegur pimpinan atau yang lainnya. Kalau kita sedikit baper, semua kegiatan kita itu akan hilang seketika. Sedikit di komen ya, banyak waktu kami kerja ya. Jadi saya kurang lebih ada 150 karyawan saya. Di bawah saya banyak juga yang sekarang media sosial, WA, buat status. Nah, ini sepatunya bolong, servisosnya, tapi nggak ada komen. Tapi semua ada juga yang ini peralatan nggak dijaga ini. Ya mereka curahkan hati mereka ya media sosial. Tapi kita tak perlu baper, kita panggil bagi arahan, buatkan aksi tindakan gitu ya. Jadi aksi yang itu lebih baik. Terus wajib tahu, wajib melakukan dan wajib mengajar, memberikan pelatihan kepada rekan kerja atau organisasi baru. Jadi tidak cuma kita setiap hal ya pada waktu
Sorry, Mas Sugianto. Oke, mungkin ada gangguan dari sinyalnya. Kita tunggu dulu ya untuk bergabung kembali, Mas Sugianto. Nah, rekan-rekan sekalian bisa mempersiapkan mungkin tadi ya di awal-awal tentang ini bisa dipersiapkan kira-kira mau ada pertanyaan apa yang bisa disampaikan atau yang nanti bisa didiskusikan. Ini kita tunggu bersama ya. Sapa ini mungkin bisa kembali materinya. Ya. Mungkin dari panitia apakah sudah ada kabar? Ya, entrepreneur ataupun kita sebagai engineer apapun, yaitu adalah 4 poin ini yang selalu kita pegang supaya bagaimana cara kita mengatur manajemen skill, ya, kepedulian, kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama. Jadi kepedulian adalah berpikir positif, kreatif, dan rasa memiliki ilmu dan pengetahuan yang meningkatkan kompetensi itu untuk kepemimpinan. Dan komunikasi ini adalah faktor utama untuk memastikan keterbukaan antara dua arah, antara karyawan dan juga satu pimpinan, antara rekan kerja ataupun partner kerja waktu kita sebagai entrepreneur. Jadi untuk manajemen skill entrepreneur itu perlu 5 poin yang harus kita perhatikan, yaitu leadership, komunikasi skill, ya, cost control, ya, mulai dari profit and loss-nya gimana kita kontrol, terus strategi dan delegation, ya. Jadi untuk yang sebagai engineer itu ada 3 poin yang kita rangkum, yaitu planning dan organisasi skill, dan work delegation atau resource utilitas, memanfaatkan sumber daya yang ada, dan communication skill sama. Jadi kedua-dua ini komunikasi adalah bagian yang sangat penting, yaitu dalam kita mau berwirausaha, pengusaha, ataupun dalam engineer atau satu tenaga teknis. Next. Oke, jadi yang kelima ini adalah train the training concept. Jadi sebagai manajer kita akan buat satu training kepada engineer, training kepada staff atau worker, dan bagi hasil result kepada manajer. Jadi ini seperti yang tadi TDCA, Time to Check Action. Jadi sebagai contoh juga pada tahun ini yang kami info tadi ya, KPI ya, rating KPI ya, Performance Index pada tahun 2023 ini di perusahaan yang kami jaga ya, PTQ, saya kendali ya, manajemen, ada peringkat 1 ya. Ini satu upaya waktu dunia kuliah, dunia kerja pun ada nilainya yang harus kita dapat.
Kalau dapat AA2 ya paling minim AA2 itu akan satu rating ya, jadi satu profit yaitu bonus dan lainnya daripada akhir tahun. Jadi itu sebagai gambaran bahwa setiap waktu kerja kalau kita aktif ya, komunikasi yang baik ya, kerjasama itu akan terbawa pada waktu kita dunia kerja ya, mencoba untuk menjadi yang terbaik itu akan ada hasil positif ya. Oke, next. Jadi core value ini ya, mungkin agak singkat ya, akan dicepatkan lagi karena tadi ada terlambat, ada masalah koneksi. Jadi yang keenam adalah core value. Ini setiap institusi atau perusahaan memang pasti ada memiliki nilai-nilai dasar inti. Ya, jadi yang saya ambil ini benar-benar saya bermanfaat kalau kita jalankan ya, nilai-nilai satu institusi ataupun perusahaan itu akan berdampak positif kembali kepada kita. Ya, jadi satu ya, next. Yang pertama adalah kerja keras ya. Bisa slide yang selanjutnya ya. Next, hard work atau kerja keras. Jadi bekerja tuntas, tekun dengan semangat dan komitmen komitmen tinggi mencapai target secara cepat. Jadi kita kerjakan satu itu mulai dari fabrikasi, instalasi, tes run, semua ini kalau kita kerjakan dengan tulus dan kerja keras, dalam arti bukan kita yang kerjakan tapi ada tim kita, tapi kita supervisi dengan baik, training materialnya semua ready, dan saat fabrikasi tidak ada, pada saat pengukuran dan lainnya semua aman, sehingga hasilnya akan baik. Ini satu contoh beneran. Next, lanjut. Yang selanjutnya adalah terkait dengan in-house training atau hands-on. Slide yang selanjutnya ini gimana cara kita walaupun sebagai sarjana ataupun mungkin ada magister ataupun doktor, pada siapapun kita upayakan hands-on, pegang langsung, hands-on. Jadi tangan itu kita dibudayakan untuk setiap ada mesin kalau kita pegang langsung, kita pahami sendiri ya, dengan mudah kita buat satu troubleshooting atau penyelesaian masalah apabila ada satu kerusakan. Jadi ini satu hal yang positif lah, yang penting untuk kita jalankan. Yang selanjutnya next. Ya, ini salah satu contoh juga, walaupun kita dulu di mechanical engineering, tapi pada dunia industri itu ada kala kita belajar bagaimana cara rewinding elektromotor ya, ini seharusnya di bagian elektrikal. Jadi ambil peluang kesempatan belajar ya, dan juga sebagai satu pimpinan harus kuasai bidang semuanya supaya apa yang dikerjakan kepada tim ya itu bisa kita follow up apakah ini sudah sesuai atau betul ya, terkait dengan quality ya. Jadi apa yang kami pelajari waktu kuliah dan di sini quality control terkait laboratorium ya, dan ilmu terkait dengan chemical dosing dan lainnya semua akan dibawa juga pada saat dunia kerja, terutama di palm oil mill ya. Brainstorming ya, bertukar pikiran kepada tim waktu kita ada aktivitas. Jadi tim member itu penting kita ajak kerjasama. Baik, lanjut. Next. Yang kedua adalah harmoni, yaitu keharmonisan. Jadi keharmonisan ini membangun hubungan kerja yang harmonis, harus ada komunikasi yang baik dengan atasan, rekan kerja, bawahan, dan tidak boleh menyembunyikan suatu masalah. Jadi ini contoh ya kerja keras. Ya kalau di plantation ya, baik di kebun, kalau yang helm putih rata-rata adalah sarjana. Ya ada juga yang dari SMA, SMK yang bersama-sama ya, dari pengalamannya bisa menduduki satu jabatan staf atau eksekutif. Jadi di situ walaupun helm putih ya diibaratkan itu mereka bekerja sama apabila ada hambatan. Itulah satu teamwork ya. Kalau dijalankan satu mungkin dorong, ini namanya lori ya, catches ya, isi buah untuk rebusan. Jadi kalau didorong satu orang tak bisa. Ini waktu ada satu problem otomasinya. Ini satu contoh lah ya. Dan menghargai pendapat, ide maupun kritik saran teman-teman, atasan, memberikan pujian atas keberhasilan. Harmoni itu kalau kita ibaratkan jari kita di sama ya, sejajar, semua sama rata. Ya, ini penting. Good thing in business are never done by one person, tapi dia done by a team of people. Maksudnya kinerja perusahaan pada saat kita berusaha
yang hebat tak dihasilkan satu orang, tapi adalah tim. Oke, baik, next. Compassion atau belas kasih. Jadi menunjukkan empati dan kebaikan terhadap orang lain, ya, proaktif membantu rekan kerja, teman dan bawahan saat menghadapi kesulitan. Jadi if you like a lamp for someone as it will also brighten your path. Maksudnya jika kamu menyalakan lampu untuk orang lain, itu juga akan mencerahkan jalan kita, ya. Jadi ini pun sama, harus saling satu membantu. Mungkin ada beberapa keluhan ya karyawan atau teman kerja kita, ya kita sama-sama bantu untuk support, ya dukung, dan tersenyum menyapa dan memberi salam kepada siapapun kita bertemu, ya atasan, teman, keluarga, masyarakat, kolega, dengan berbagai energi positif akan membuat lingkungan menjadi baik, ya. Jadi jangan kita senyum-senyum juga, kalau yang penting sesuai dengan ada posisinya. Tapi ini satu kolaborasi yang positif, ya. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan kejujuran, ya. Kejujuran adalah honesty, ya. Eh, Dia punya integritas menjadi dasar pengambilan sikap dan tindakan. Ya, slide yang jadi melaksanakan pekerjaan ataupun aktivitas apapun, kalau kita sesuai standar operasional, mungkin waktu SOP ataupun prosedur yang sudah kita sepakati, ya semua dengan ikhlas, dengan tetap memperhatikan aturan atau norma yang berlaku, atau bukan menghalalkan segala cara, itu akan mendapatkan nilai yang positif. Ibarat kita satu bagi dua sama dengan 0,5. Jika kita memberikan satu dan mengharapkan dua, maka hasilnya yang kita dapat adalah setengah. Tapi jika kita memberi satu dan mengharapkan satu, maka hasilnya juga akan dapatkan satu. Tapi jika kita memberi satu dan tidak mengharapkan apapun, maka kita akan mendapatkan hasil yang tak terhingga, atau satu bagi nol sama dengan tak terhingga. Jadi itu ya teman-teman. Terus berani memberi sanksi atau teguran kepada bawahan yang melakukan kesalahan. Ini satu tanggung jawab. Jangan berpikir itu saudara atau itu orangnya preman, ya, orang tuanya kita tidak berani. Semua yang penting kita ikut aturan, ya, berjalan dengan baik. Next, ya, tidak banyak. Slide terakhir, ya, slide terakhir yaitu kesetiaan. Jadi loyalitas, kesetiaan adalah rasa memiliki atau sense of belonging pada perusahaan dan keluarga adalah penting dengan loyalitas terhadap keluarga. Jadi sama pentingnya. Jadi kita sendiri ataupun perusahaan dan keluarga itu sama pentingnya. Kalau kita membangun dan berkembang bersama perusahaan, pasti keluarga pun akan mendapatkan positif, ya, hal yang positif. Dan kalau bisa, biasanya ada juga satu opsi, ya, ada juga bagian kita mau sampai satu karir itu dua versi. Ada yang bertahan di satu perusahaan sampai sepanjang waktu sampai dia pensiun, ada juga yang bekerja lompat sini lompat sana untuk tingkatkan karir yang lebih baik. Jadi semuanya sama-sama benar, hanya caranya yang penting fondasi kita sudah ready, ilmu pengetahuan source. Oke, apakah terlempar kembali? Ya, ya. Ini tadi seperti yang dibicarakan bahwa ini slide terakhir, rekan-rekan sekalian. Ya, kita coba tunggu sebentar lagi ya. Itu jadi em, itu tadi ada beberapa, ini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk begitu. Cuman kita tunggu kembali ya, apakah bisa join lagi atau tidak. Jika misalnya nanti memang tidak bisa join kembali, nanti rekan-rekan bisa tetap memberikan pertanyaan dan itu disampaikan. Jangan lupa untuk gabung ke WA Group. Nanti pertanyaannya dari rekan-rekan sekalian itu akan akan dijawab melalui WA Group. Ya, kami tidak bisa. Halo, ya kita nggak bisa
ini ya, karena ini gangguan sinyal dari narasumber begitu. Dan jauh juga beliau di Kalimantan, jadi ya kita tunggu dulu. Mungkin Pak Variansa tadi hands on, mau Oke, raise hand, ya, ya gimana sambil Pak? mengisi sedikit Pak ya, daripada Iya kosong Pak, sambil menunggu ya kan. Oke, iya Pak. terima kasih. Mungkin buat teman-teman sudah banyak yang tahu, tapi sekali lagi saya ucapkan selamat. Saya bergabung di sini. Saya alumni angkatan 78, 77. Oh, Masya Allah, ya. Ya, jadi kalau melihat judulnya tadi yang disampaikan Mas Sugianto tadi, Building Achievement Career. Ini artinya kita membangun prestasi dan karir. Membangun, ya. Tapi kalau saya lihat tadi yang disampaikan beliau tadi, itu lebih banyak daripada implementasinya. Ya, Oke. achievement. Oke. Nah, jadi sebenarnya yang mungkin yang perlu kita telah lebih awal di sini, yaitu apa sih yang dimaksud dengan sukses karir itu? Itu dulu pemahaman tentang sukses karir. Kemudian baru kita berlanjut cara sukses karir itu dalam pemilihan karir. Sehingga kita tidak salah pilih. Jadi tahap keduanya. Nah, kemudian tahap ketiganya, barulah kita bagaimana kita mengembangkan karir. Nah, tahap ketiga inilah yang lebih banyak dikupas oleh Mas Sugianto tadi. Kebetulan saya juga posisi ada di Kalimantan, Mbak. Jadi, Oh, oke. ya, ini mungkin bisa untuk tambahan aja nanti diskusikan. Kalau juga ada teman-teman yang ingin share ke saya juga boleh sesuai dengan pengalaman-pengalaman aja sambil menunggu narasumbernya supaya tidak vakum kan. Oke, mungkin itu dulu sedikit Pak dari saya, Pak. Jadi kita tiga Iya. tahap. Pertama, Mm-mm. yang dimaksud sukses karir itu apa? Ya. Kemudian kita, kalau kita sudah melihat, misalkan kita baru lulus, kita sudah tahu sukses karir ini. Kita ini kira-kira karir kita ini bagusnya cocoknya di mana? Cocoknya ya. Pemilihan karir. Baru di situ masuklah pada pengembangan seperti yang dijabarkan oleh Mas Sugiyato tadi. Oke, itu aja Iya. dulu Mbak. Makasih. Oke, terima kasih Bapak. Di Bapak tadi bantuannya Pak. Sa- Mas Oke, Sugianto, Ibu, sudah? ya yang terakhir tadi ya Oh terkait iya. ya sesuai Bu. Jadi ini slide yang terakhir minta maaf dua kali off ya. Mengharap perusahaan sebagai bagian dari kehidupannya dan bukan sekedar tempat mencari nafkah. Jadi kita bekerja ataupun berwirausaha entrepreneur itu tempat kerja kita itu bukan sekedar mencari nafkah tapi satu sosialisasi yang positif ya berkomunikasi dengan teman bekerja itu semua harus positif, tidak ada yang maksudnya kita oh kalau kerja dengan ini tidak sesuai, tapi semua itu sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Slide yang terakhir ada itu keluarga kami ya, jadi keluarga di grup kami, jadi menjalin kerjasama terhadap dinas-dinas terkait ini juga upaya untuk menstabilkan operasi. Jadi kalau ada apa emergency damkar semua ready. Dan ini adalah bagian dari keluarga Genting PNS Nusantara ya. Diharapkan mungkin ada teman-teman atau yang berminat nanti bekerja bersama ya kita akan informasi kepada HR koordinasi lebih lanjut ya ataupun teman-teman senior bisa sharing terkait dengan pengalaman masing-masing ya salah satu reward kalau kita dapat capai prestasi ya kemarin pada tahun lalu pun ya kita bersama dari bagian manajemen untuk ke Taiwan ya ini kegiatan manajemen conference jadi semua itu kegiatan kalau kita capai satu target dan tujuan memang kalau kita pikir jangan sepenuhnya kita bekerja perusahaan. Ada kalanya kita berusaha untuk membangun satu usaha, tapi kita pun tidak pasti akan berpikir upaya untuk dapatkan satu kesuksesan itu memang tidak mudah, tapi bisa kita capai. Demikian. Terima kasih. Next. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mas Gianto. Ya, walaupun ada beberapa kendala ya teknis karena kita juga tidak bisa ini. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan Mas. Kita dahulukan pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti kalau memangnya tidak bisa uh, uh, semua dijawab, nanti mungkin
masih bisa bertanya lagi di WA grup ya Mas. Semoga Mas Gianto nanti berkenan untuk menjawabnya. Ya, saya lihat di kolom chat Mas, di sini tadi yang pertama itu ada dari Mbak Sisilia Endah, itu pertanyaan seperti ini Mas. Apakah di perusahaan Pak Sugianto menerapkan prinsip manajemen mutu? Ini dulu mata kuliah nih saya ingat. Nah, kira-kira kalau misalnya iya, itu penerapannya seperti apa sih gitu? Monggo silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Widiani. Ya, jadi sistem manajemen mutu itu biasanya setiap perusahaan pasti ada. Salah satu terkait dengan kepatuhan ya. Kami di grup kami memiliki satu sertifikasi ya ISPO dan RSPO, Sustainability Palm Oil Mill, ya Indonesia Sustainability dan Roundtable Sustainability Palm Oil. Jadi dalam audit kepatuhan itu banyak hal yang harus dipersiapkan. Ya, maksudnya mulai dari quality control di bagian kualitas karena CPO ini adalah salah satu produk makanan ya. Ke depan pun pasti akan kita konsumsi. Jadi dari segi higienis ya memastikan tidak ada pekerja paksa ataupun mempekerjakan karyawan di bawah umur itu satu upaya manajemen untuk memastikan kepatuhan. Salah satunya terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan ataupun aturan yang diberikan oleh dinas ini ya dinas perkebunan. Jadi manajemen mutu itu sistem manajemen mutu itu memang benar manfaatnya waktu kita kuliah dan di industri ini dapat diterapkan gitu ya dan memang dijalankan karena industri perkebunan. Oke, demikian. Oke, ya. Kemudian ada lagi nih Mas pertanyaannya. Dari Lampung nih, Mas Andrian. Bagaimana sikap kita bila karyawan kita tidak melakukan apa yang kita suruh dan sistem apa yang harus diterapkan agar karyawan kita bisa patuh begitu. Mungkin ya itu tadi ya. Ada nih beberapa memang seperti ini. Ya, Mungkin boleh Mas baik. tanggapannya. Bisa, Mbak. Jadi untuk bagaimana cara kita eh, Duh, aku mulai cas dari dulu. pendekatan emosional dan pendekatan kita terhadap karyawan bisa juga kita coba. Jadi kita cek keluh kesah apa sebabnya karyawan tersebut tidak patuh. Apakah ada masalah keluarga ataupun masalah finansial atau masalah lain yang menyebabkan mungkin aktivitas atau pekerjaan mereka down. Ya, maksudnya tidak sesuai dengan standar perusahaan atau nilai. Jadi kalau memang dalam periode pendekatan itu kita akan, kalau kami ada namanya KKPK ya, Komisi Konsultasi Pembinaan Karyawan. Jadi kita ada konsultasi dulu ya kepada karyawan. Setelah kita konsul, ternyata masih belum ada perubahan ya mau nggak mau kita tetap buat ambil tindakan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, yaitu ada surat peringatan 1, 2, dan 3. Dan di dalam tersebut kita harus tembuskan pada dinas itu terkait seperti dinas tenaga kerja supaya ke depan kalau ada terkait hubungan industrial ya ada perselisihan itu bisa kita ada backup di sana. Jadi walaupun preman kah ayahnya apalagi di sini ya kalau pengalaman waktu di Kalteng ya orang tuanya diberikan SP dia punya karyawannya diberi SP satu desa itu masuk ke perusahaan ya untuk demo ya itu hal yang wajar yang jelas kita jalankan yang benar kita buat pembinaan dan kita pun ada pendekatan terhadap terutama lingkungan sekitar ya desa-desa terkait itu kita koordinasi bahwa kalau yang salah harus dijalankan ya pembinaan demikian. Oke. Ya ini ada lagi ya Mas. Kita nanti mungkin sampai jam 25. Masih ada 15 menit lagi. Ya, ini ada nih dari Ainul Bisri, dia tanya tuh gimana sih menetapkan tujuan untuk mencapai sebuah kesuksesan itu sendiri. Dan itu ada nggak ya korelasinya ke dalam kehidupannya gitu. Korelasi langsung. Mungkin dari ininya aja deh yang gimana sih cara mantepin tujuan kita gitu loh biar kita tuh bisa dapetin sukses yang kita mau gitu.
Halo Mas, mungkin Mas masih di mute Mas? Baik, terima kasih. Ya. Jadi untuk menetapkan satu tujuan yang pertama adalah dari niat kita. Jadi niat tujuan kita itu mau ke arah apa? Kita mau berusaha ya sebagai pengusaha entrepreneur ataupun bekerja untuk berusaha ke depan. Ya, jadi kita mungkin mau kerja ya, tapi dapat satu modal untuk dapat supaya bisa berusaha adalah butuh satu upaya. Jadi walaupun kita bekerja, tapi kalau semuanya seiring ya berkelanjutan akan dapat hasil yang lebih baik. Ya, kita bekerja perusahaan, ada juga di sana kita berusaha, tapi untuk langkah-langkah yang konkret seperti yang kami sampaikan tadi, yaitu mulai dari hal-hal yang kecil ya, yang harus kita tanamkan. Yang pertama adalah kita harus tahu terkait dengan tadi ya, tanamkan dan kembangkan kompetensi inti kita sesuai dengan karir dan sehingga kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Kalau kita niat ingin maksudnya bekerja dulu di perusahaan ataupun di industri apapun di segala bidang ya pertambangan, perkebunan ataupun otomotif atau di bidang sekarang yang lagi ramai bisnis ya digital dan lainnya itu semua eh, bebas. Yang penting ada satu tujuan yaitu niat kita tujuannya untuk apa gitu. Jadi upayakan tujuan dan niat itu dalam hal yang positif ya. Insya Allah akan mendapatkan hasil yang positif juga. Terima kasih. Oke, ya. Nih selanjutnya Mas mungkin ini agak panjang pertanyaannya, tapi mungkin yang saya rangkum dari Tadika Audi Amaya. Solusi terbaik bagi pekerja untuk mampu bersaing nih Mas terhadap bidang yang dimiliki kapasitas lapangan pekerjaan yang sangat minim. Jadi intinya gimana sih solusi terbaik biar kita tuh mampu bersaing ya? Karena kan sekarang yang kita pahami, kadang saya juga melihat di sosial media gitu ketika ada lowongan pekerjaan yang mendaftar luar biasa, sedangkan kesempatan untuk mendapatkan lowongan pekerjaan itu sangat minim gitu. Nah, itu kira-kira gimana sih untuk bisa bersaing gitu? Dan kemudian gimana cara pengembangannya? Karena ada beberapa mungkin yang tidak bisa mengembangkan skill di tempat kerja. Kadang ada yang bekerja udah stuck di situ aja gitu. Nah, itu Mas, kira-kira. Baik, terima kasih. Jadi bagaimana cara kita dapat bersaing? Yang jelas yang pertama adalah kita waktu aktivitas bekerja normal itu eh, bentar ya, ada tujuan. Jadi tujuan kita waktu kita interview ataupun proses rekrutmen itu sesuai atau tidak pada bidang kita. Jadi kalau memang misalkan kita di teknik industri ya, kita bekerja di industri yang umum ya, itu mungkin diharapkan tidak misalkan contoh ya kita kerja jurusan yang itu tapi kita mencoba untuk industri yang seperti waralaba sejenisnya. Jadi kita upayakan kita bisa bekerja maaf ya saya ulangi. Jadi untuk kita dapat bersaing di itu lebih kepada kemauan inti kita ya. Tadi kan kita sudah komunikasi mulai dari yang kita jelaskan pertama kemauan inti kita untuk kerja itu adalah kita identifikasi tujuan kita. Jadi bentar ya saya ulangi. Oke oke. Ya lanjut ya minta maaf. Yang tadi lebih kepada gimana kita bersaing pada saat kita bekerja ya, bekerja ataupun mencari pekerjaan. Jadi bersaing adalah lebih kepada niatkan diri, soft skill kita sudah dapat, ya ilmu pengetahuan terkait dengan public speaking, pengetahuan terkait dengan komunikasi skill itu kita sudah kuasai, ya terutama pada saat langkah awal untuk kita wawancara itu sudah kita dapatkan. Jadi
beberapa ilmu pengetahuan terkait dengan online ataupun offline interview pun ada, itu bisa kembangkan kita supaya kita lebih jelas ya paham apa yang harus kita persiapkan nih waktu kita interview, dan supaya kita dapat karir yang terbaik itu harus mulaikan dari hal yang terkecil yang tadi dari diri kita sendiri, kita niatkan diri bahwa kita berdoa untuk satu kesuksesan yang strategis. Nanti kalau kurang jelas nanti saya akan dapat informasi dan kita akan diskusi lebih lanjut. Oke, mungkin satu lagi kali ya Mas, waktunya juga ini, maaf gitu. Oke, satu lagi nih ada pertanyaan dari Natsmi Ni Nifaidah. Pertanyaannya, bagaimana cara Bapak meningkatkan kinerja dan mengembangkan potensi yang Bapak miliki selama bekerja di perusahaan? Masih mute, Mas? Baik, Oke. sebentar saya baca lagi. Oke, ya di chat yang kolom kedua. Oke, baik, terima kasih. Yang bagaimana meningkatkan kinerja dan membangun potensi yang Hmm. Bapak miliki selama bekerja di perusahaan. Jadi untuk meningkatkan kinerja dan membangun prestasi yang kita miliki ya selama bekerja, itu yang pertama adalah potensi dari diri internal kita. Jadi potensi kita, apakah kita sebagai seorang pemimpin ya. Jadi kalau kita sebagai seorang pemimpin harus upayakan potensi dari awal, kita latih untuk berkomunikasi di eksternal ya, komunikasi dengan lingkup luar perusahaan ya, pihak-pihak terkait itu juga memastikan kita untuk melatih ya komunikasi skill ya, dan juga soft skill terkait dengan negosiasi terhadap segala macam masalah ya, misalkan masalah sosial itu kita komunikasi yang baik, nanti dampaknya akan positif ke kita. Dan yang jelas adalah disiplin setiap aktivitas kita. Jadi kalau kita dibagi satu deadline tugas ataupun kerjaan, dan sampai kita waktu seperti kuliah. Jadi waktu kuliah itu kebut semalam ya semuanya. Jadi kita harus mulakan dari awal. Kalau deadline-nya 1 minggu, mungkin 2 hari sebelumnya kita sudah siapkan dulu nih. Jadi sudah selesai. Jadi ada revisi dan lainnya kita bisa clearkan. Ya, setiap pekerjaan kalau kita selesai lebih awal nanti dampaknya akan positif. Dan pengembangan potensi itu bisa seiring dengan pengalaman ya, karena kalau kita lama kelamaan, karena pengalaman itu kita akan dapat satu solusi. Tidak ada masalah troubleshooting, kita bisa selesaikan masalah itu dengan tepat dan sesuai dengan tujuan ya, tugasnya. Misalkan ada satu masalah terkait mesin ataupun terkait dengan lingkungan, misalkan contoh ada jebol di limbah terus sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi kita harus berpikir, kita buat satu aksi. Jadi dari aksi yang cepat, tepat, tanggap, dan juga selesai dengan baik, itu akan seiring akan mengembangkan potensi kita. Jadi fondasi dari awal itu basic bisa kembangkan potensi kita. Oke, Mas. Ya, karena ini kita juga terbatas waktu ya. Jadi kita sudahi untuk pertanyaannya. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan gitu. Mungkin juga ada yang mau menyampaikan pendapat, tapi mungkin kita kita rangkum semuanya nanti di WA grup ya, Mas Sugianto. Kalau misalnya masih berkenan untuk memberikan jawaban gitu. Ya, Boleh, oke. boleh. Em, Sebelum diakhiri nih, Mas, boleh minta closing statementnya, Mas, untuk biar rekan-rekan di sini yang mungkin lagi sedang mencari pekerjaan ataupun yang sekarang sedang berkarir dan mau bertumbuh dengan karirnya itu. Monggo, Mas, silahkan untuk closing statementnya. Terima kasih ya pada kesempatan terakhir ini. Yang pertama, terima kasih kesempatan
dari ST April ya berdiskusi bersama ya untuk terkait dengan pengetahuan ya pekerjaan dan pada kesempatan ini beberapa kali tadi ada masalah internet dan mohon maaf sehingga menyebabkan eh, harus cari signal dan alternatif dan terima kasih sudah bisa inilah ya berjalan dengan baik walaupun ada hambatan dan kendala. Dalam kesempatan ini, bagaimana kita untuk kembangkan dan upaya kita bersama, yaitu adalah yang paling penting adalah jaringan komunikasi terhadap teman-teman ya senior kita. Kalau kita lihat senior di alumni terutama di ST April itu sudah sangat besar, banyak. Kami pun kemarin ketemu juga Bapak dari yayasan ya Pak Erhanuddin S. Wibowo ya beliau Wibowo itu beliau di Kalsel ya kami ramah tamah di sana. Jadi pengetahuan kita sharing juga terkait dengan apa yang harus dikembangkan pada teman-teman yang mahasiswa ataupun pencari kerja yaitu ilmu terkait dengan skill accounting ya administrasi karena pada waktu kita kuliah ataupun organisasi itu tidak sadar bahwa waktu kita berorganisasi itu pun belajar terkait accounting ya. Bagaimana budget yang kita usulkan ya ataupun dari sisi proposal ya proposal yang kita usulkan kepada pimpinan waktu itu berapa yang diterima dan bagaimana kita mengelola biaya itu. Sama juga waktu kita bekerja. Jadi pengelolaan biaya OPEX ya, operasional expenditure ataupun capital expenditure itu semua sudah diplanningkan 1-2 tahun, ada juga yang diproyeksi dalam 5 tahun ke depan. Jadi ilmu accounting itu juga penting walaupun kita di dunia teknik ya. Jadi harap teman-teman kalau bisa aktif organisasi dan kembangkan ya dari jiwa semangat dan dedikasi teladan dan mental yang kuat akan membantu kita meraih kesuksesan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas beberapa kendala yang terjadi. Ke depan suatu saat kita bisa sharing lebih baik. Terima kasih Amin, dari amin. kami. Ya, terima kasih Mas Sugianto. Ya, luar biasa sekali. Ya, Ada nanti saya akan yang bertanya saya akan bagi dua juga apa namanya ini ya voucher ya. Saya bagi oke Mas, ini masing-masing. juga saya baru mau bilang nih, Mas Sugianto, dari kami kan ada 2 voucher juga nih. Coba dong Jadi dari, saya bagi dua jadi total boleh 4 ya. silakan dipilih aja. Oke, ada berapa Mas tadi? Dari Ibu tadi sampaikan bagi dua, Ada saya 2. akan bagi Ya. langsung dua juga. Oke, monggo Mas, silakan dipilih aja. Boleh dari pertanyaan atau pilih random dari peserta, boleh, boleh. Silakan. Ya, sambil menunggu ya teman-teman, ini siapa nih yang bakal dapat voucher dari Mas Sugianto nih? Pribadi ada 2, terus juga dari Akprin juga ada 2. Saya mengingatkan kembali teman-teman jangan lupa untuk ngisi presensi ya biar itu nanti biar bisa teman-teman dapat sertifikat dan jangan lupa gabung ke WA Group. Nanti yang mungkin belum selesai tadi ditanyakan di sini nanti bisa ditanyakan di grup. Oke, monggo silakan Mas Sugianto boleh dari random Dan peserta, terus nanti ada dari pertanyaan, silakan. Ya, nanti teman-teman oke, jangan, Mm-mm. Sudah Mas, sudah dapat 4 orang. Yang raise hand tadi itu jadi masuk nggak? Monggo silakan saya kembalikan lagi ke Mas Sugianto. jadi Dipilih nggak bagi yang kepada raise hand yang itu? agak ini membuat saya bingung terlalu banyak pertanyaan ya. Bu tadi Audia Maya itu boleh dapat satu. Oke. Terus yang An Andrea terus satu lagi yang terkait Nur Yahya ya Raise tadi hand. bisa Nur Mas Yahya Nur itu Yahya yang, oh ya, oke. terus satu lagi pertanyaan tadi 4 kan Mbak siapa lagi ya tadi ya Sebenarnya ada Mas Adrian tadi yang dari awal, ada Mbak Sisilia Indah. boleh boleh Mas Andrea Oh, dulu. oke, Mas Andrian sama ini. Oke, bagi para pemenang, nanti silakan untuk menuliskan nomor teleponnya di kolom chat. Nanti biar kami rekap.
nanti akan segera kami sampaikan ke panitia. Oh, baik. Ya, mungkin ini akhir dari diskusi kita ya, walaupun tadi memang ya pemenangnya tadi ada tadi Kak Audi, ada Nur Yahya, ada Andrian Andinata sama Mbak Sisilia Indah. Ya, silakan ya rekan-rekan menuliskan nomor teleponnya di kolom chat nanti biar kita direkap sama para panitia. Baik. Oke, terima kasih sekali kepada para peserta dan juga Mas Sugianto yang luar biasa sekali ya. Ya, walaupun banyak kendala tapi it's okay, semuanya berjalan dengan lancar. Ya, sebelum kita tutup acara kali ini, mari kita coba untuk foto bersama dulu ya. Monggo silahkan rekan-rekan kalau mau menghidupkan kameranya, silahkan boleh. Saya hitung. Yes. Wow, luar biasa. Oke, di slide pertama ya, ini nanti ada 2 slide. Kita coba dulu ya. Sudah? Oke, wait. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, saya simpan terlebih dahulu. Oke, oke, slide kedua selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya terima kasih sekali kepada rekan-rekan yang telah bergabung bersama webinar kita. Semoga materi yang tadi disampaikan, walaupun ada beberapa kendala, it's okay. Materinya juga tadi mungkin ada beberapa masukan. Ya, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Dan sekali lagi terima kasih kepada Mas Sugianto yang telah memberikan waktunya di tengah kesibukannya. Semoga kita bisa bertemu kembali. Kapan-kapan main ke kampus, Mas. Kebetulan saya di jurusan, nanti siapa tahu bisa bertemu. Ya, em, cukup sekian dari kami. Semoga rekan-rekan sekalian sehat walafiat. Kedepannya juga kita bisa berkumpul kembali di webinar selanjutnya. Akhirul kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih. Mas Gianto posisi di mana sekarang? Kalteng apa Kaltim? Nelson Pak, izin di Ya, Kalimantan Selatan, Kabupaten oh, Tapin. oh Tapin, rantau ya? Ya, rantau Pak, izin. Oh. Daerah Binuang situ kan masuknya kan? Nah, di Binuang, di perkebunannya di sini Pak. Oh, ya Untuk teman kelompoknya Haji Hitam tuh. Haji Haji Sam, Haji Hijai, Iya, Cicil, kelompok ke situ. Gubang. Lewat Tanjung. Di kelompok situ. Di alunya apa di tambangnya atau CPO nya? Di CPO Pak, di pengolahan minyak sawit. Oh, malah CPO ya. Kapan-kapan ketemu Mas, saya sering lewat sana. Oh, baik. Bapak di mana? Di Kalimantan? Saya di Tabalong 5 tahun, Mas. Oh, Tabalang. Ya, Tanjung Pak. Iya, tapi sekarang sudah kembali ke Jakarta. Tapi tetap ngajarnya di Banjarmasin, Mas. Sebulan sekali saya ke sana dosen terbang. Saya sering main ke rantau, gitu. Ya, nanti kalau Bapak ke Banjar, Insya Allah bisa jumpa Pak, ketemu. Iya, 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 iya. Makanya kan sesama alumni saya juga senang gitu, Mas. Saya masukan-masukan. Baik Pak. Yang di Kaltim ada nggak, Mas? Sekarang saya posisinya lagi di Kaltim nih. Di Kaltim, belum tahu lagi Pak. Iya, ya, yang di Tapi Kukar kalau sana Kalsel, segala itu. Kaldan, kita ada buat satu komunitas. Iya, ya. Ya, kan kangenan lah sesama alumni kan. Ya, Pak. Hmm. Oke, gitu aja, Mas. Terima Share-sharean kasih dikit aja. Pak. Terima kasih bantuan Pak Aryan tadi ya I- sharing sebelum pada Iya, saat saya off. iya. Hmm. Biasanya tidak ada kendala, ini satu kali waktu ada sharing Iya, ada makanya. kendala. Makanya tadi daripada ini kan Kalau kosong. menggunakan handphone sudah tidak ada sinyal.
Iya, biasa itu. Wah, luar Makanya tadi biasa. saya dengar oh, ini posisi 8 kan yang itu. Baru dibangun tower, kena petir, roboh towernya. Telkomsel. Iya, Jadi harus biasa di situ. Daerah situ memang rawan juga kok. Sering main itu. Rantau. Ada anak balapnya kan Balipat situ. Gor Balipat ya situ. sirkuit. Hmm. Bapak hafal di sini ya. 5 tahun Mas wilayah situ. Jadi Nah, saya sekarang 4 tahun di akhirnya di Kalteng. iya. Kalteng 4 tahun. Hmm. Kalteng 4 tahun, jadi ini jalan 9 tahun lah di Kalimantan, Pak. Jadi Iya. sudah kawal lah bahasa Banjar, setumat-tumat. Ya, bubuhan makan tempat kandangan, Mas. Iya, Pak. Di- Cari Karena diampar dengan ya. Ah, komunikasi yang baik, maksudnya kita memahami mereka dengan mudah kita berkoordinasi, Pak. betul. Nanti itu tolong Mas nomor HP saya juga ada tuh. Di situ kan ada deh sama host Siapa? di miss Baik, call. Kak. Nanti dia nu aja di WA aja di WA kan. Sering kontak-kontak. Saya Ya, mungkin bulan depan ke Banjar. baik, Kak. Ada jadwal di sana. Itu aja dah. Salam dong buat host ya. Kita bisa ketemu di sini kan. Siapa? Paling tidak mempertemukan sesama ini. Iya kan. Ini. Saya lama juga di situ. Orang lapangan juga Mas. Statistik tapi lari ke produksi, ke SDM segala. Oke, gitu aja dulu Mas ya. Salam buat semuanya yang lain. Siapa? Berikut ambil Yuk. kontak saya, Pak, kalau nanti bisa Iya, ya, chat. nanti di miss call kan minta aja nomor saya di situ nanti bisa di miss call ke saya. Ya, salam juga buat Pak Edi nih. Di Big boss kita nih Pak Edi tadi kok nggak nutup, di sini nutup dia itu. mungkin waktu, Pak. Pak Tadi. Rektor biasanya nutup tuh biar di mana-mana dia biasanya nutup itu. Iya. Iya, oke Mas, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau Jumatan dulu Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yuk, live dulu ya.